malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali menghadiri acara ilmu untuk pembahasan kitab HPT. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan HPT halaman 101. Ini tentang catatan akhir, yaitu tentang arti dari ucapan, doa dan bacaan yang dimuat dalam kitab shalah yang sudah kita selesaikan pada pekan yang lalu. Dan karena salah satu dari sarana menuju kekhusyukan selain tumaninah itu adalah mengerti arti yang kita baca. Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti artinya, itu akhirnya pikirannya malah mikirkan yang lain. Jadi kalau daripada kita mikirkan yang lain, maka ada baiknya semua bacaan bahasa Arab yang kita baca itu kembali kita dalami artinya, maknanya, sehingga kita bisa fokus dalam membaca bacaan-bacaan. Jadi mungkin kalau ada Pak Akhir boleh dikopikan atau di halaman 101 dalam membaca. Yang pertama adalah takbir bacanya Allahu Akbar. Kalau kita melihat kalau secara bahasa Allahu Akbaru itu adalah mubtada dan khobar. Bukan mubtada dan khobar. Allah itu maha besar. Maka kalau membaca Allahu Akbar, kalau sendirian Allahu Akbar, roknya dimatikan itu karena beli kaidah kalau diakhirkan tanwin. Tapi kalau dua bacaan takbir atau lebih kok disambung, itu yang benar adalah ruhnya dihidupkan. Contoh seperti azan atau iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruhnya dibaca. Ya. Tapi kalau misalnya diberhentikan, waqaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Saya sering dengar itu takbiran. Allahu Akbar, Allah. Keliru nih. Yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau memang dilanjutkan, kalau dihentikan sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jelas. Sama dengan nafas walillahil hamd, d-nya itu dimunculkan. Kalau tak walillahil hamd itu maknanya tidak ada. Yang pertama, ya Allahu Akbar, kalau dibaca sendiri diwakafkan. Bacaan doa iftitah yang ada di HPT ada dua yang dijadikan pilihan, meskipun secara umum kalau saya lihat itu lebih dari 10 dimodifikasi. Di sini dimunculkan dua, dan yang dimunculkan di sini adalah hadis yang yang sahihnya Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu hadis takririyah. Levelnya di bawah dia. Kalau ini langsung dari Nabi. Allahumma ya Allah ba'id, semoga engkau menjauhkan baini wa bainal khotoyaya, antara aku dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara barat dan timur. Ya, antara barat dan timur, menunjukkan ini adalah permohonan semoga engkau mengampuni dosa-dosa. Allahumma naqqini minal khotoya, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa.
kama yunaqqa athawbul abyad, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dan dari kotoran. Kalau pakaian hitam kotor enggak pasti kelihatan. Habis dicuci dengan tidak dicuci kayaknya kurang lebih. Jadi kalau pakaian putih ya, itu dibersihkan maka dia betul-betul kelihatan. Allahumma ghsil khotoyaya, ya Allah semoga Engkau membasuh atau mencuci kesalahanku bil ma'i wassalji wal bardi, dengan air, salju dan embun. Ya, ini semua adalah kinayah. Yang ketiga doa ini intinya adalah doa permohonan ampun. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi, begitu takbir Allahu akbar langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi, hanifan, dengan hanif. Hanif itu condong, fanatik. Ya, musliman lagi menyerah. Wa ma ana minal musyrikin, dan sesungguhnya aku bukanlah orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, menunjukkan bahwa menyembelih itu bagian dari ibadah, sehingga hukumnya syirik apabila ada seseorang menyembelih bukan karena Allah. Hukumnya syirik. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, baik yang menjadi musuh maupun yang menjadi teman. La syarika lah. Artinya yang jadi musuh kita gambarkan sebagai setan dan sebagainya, tidak ada, berhala tidak ada. Juga bukan teman. Termasuk diantaranya tidak boleh bagi kita untuk menyembah malaikat, berdoa kepada malaikat, menyembah nabi, berdoa kepada nabi. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin. Ini adalah khusus nabi, wa ana awwalul muslimin. Kalau untuk umat Islam, wa ana minal muslimin. Bacanya. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam. Allahumma antal malik, ya Allah Engkau zat yang merajai. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Anta rabbi, Engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Nah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, sehingga tidak punya sifat uluhiyah. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai meyakini adanya sifat uluhiyah pada diri Nabi Muhammad SAW. Wa ana abdu zalamtu nafsi, saya menganiaya diri saya. Wa taraftu bidzambi, dan saya mengakui dosa-dosa. Faghfirli dzunubi jami'an, semoga Engkau mengampuni semua dosa-dosa. Karena la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Wahdini, dan semoga Engkau menunjukkan kepadaku di ahsanil akhlaqi, pada baiknya akhlak. La yahdi li ihsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjukkan pada baiknya akhlak kecuali Engkau. Seseorang punya akhlak baik dan buruk itu dibagi juga oleh Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari buruknya akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkanku dari jeleknya akhlak kecuali Engkau. Labbaik wa saddaik, dalam ya hadir
wal khairu kulluhu fi yadayk, dan semua kebaikan di tanganmu, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukanlah darimu. Ana bika wa ilaik, aku kepadamu dan kepadamu. Aku minta rahmatmu supaya dijauhkan dari kamu. Tabarakta wa ta'alaita, maha barakah engkau dan maha tinggi engkau. Maha barakah artinya banyak membawa kebaikan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, minta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, yang pertama, dan bacaan doa lain termasuk diantaranya Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Doa ada di Nasai dengan derajat hadis juga sahih, namun hadis itu adalah hadis takriri ya. Ketika itu ada seorang sahabat yang membaca, terus Nabi bertanya, "Siapa yang baca itu?" "Saya Nabi." Dan maksud saya baik. Kemudian Nabi mengatakan ada 12 malaikat yang berlomba-lomba mencatat. Maka di zaman Nabi itu tidak mungkin ada bid'ah karena langsung diklarifikasi oleh Nabi. Ya, kalau memang itu diperbolehkan maka Nabi memperbolehkan, maka disebut takrir ya. Kalau Nabi melarang langsung dilarang. Contoh ada salah satu doa yang di situ wa Nabi juga kemudian diganti oleh satu Rasul, dilarang oleh tidak wa Nabi juga. Berarti dilarang. Kemudian kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan kepada Allah, dari godaan setan yang ar-rajim itu diranjam, maksudnya terkutuk, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Bacanya a'udzu pakai da, jangan pakai da. Banyak yang kadang-kadang a'udzu billah. Yang aku mengulangi. Kalau a'udzu aku berlindung. Yang ada. Ini salah satu bacaan yang paling masyhur, boleh apabila lain a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh, yang paling gampang ya ini. Kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipilih yang lebih aktif sebenarnya adalah yang tidak dikeraskan, difikirkan. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian milik Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Maka tidak ada seorang pun di alam semesta yang boleh mengambil pujian, karena pujian adalah milik Allah. Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat kasihnya Allah, rahmannya Allah kepada seluruh makhluk. Dalam sebuah hadis dijelaskan Allah menciptakan 100 nikmat, 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia yang itu digunakan oleh seluruh makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, sehingga binatang-binatang buas pun punya sifat rahmat, ya sayang kepada anaknya. Itu satu rahmat. Di akhirat nanti akan diberi 99 rahmat. Rahmatnya Allah itu untuk dunia. Bahkan orang yang kafir sekalipun diberi nikmat dunia. Ar-Rahim, rahimnya Allah adalah sifat di akhirat. Maliki yaumiddin, zat yang menguasai din. Yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau ada susunan normal itu mubtada khobar. Maka ketika dibalik menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, ini berarti sesuatu yang sangat penting. Begitu kalau susunan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah harusnya fi'il, fa'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek. Tapi ketika objeknya ditaruh di depan, ini berarti sesuatu yang sangat penting dan hanya itu, tidak ada yang lain. Maka
baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada, artinya tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Maka kalau membaca tidak ditekan ya-nya, iyyaka, karena kalau tidak ditekan maknanya kepada matahari. Iyyaka artinya kepada matahari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Al-Quran itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu. Jadi Quran yang paling utama diterangkan dengan ayat Quran yang lain. Yang paling utama. Termasuk kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dilanjut di depannya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang telah Kau beri nikmat pada mereka. Siapa? Para nabi, para sahabat. Ya. Maka siratal mustaqim itu bukan nama jembatan di akhirat. Jangan salah dipahami. Siratal mustaqim. Ya, saya tidak menemukan dalil tentang jembatan siratal mustaqim. Yang ada jembatan justru jahannam dalam hadis Tirmidzi. Siratal mustaqim rujukannya adalah Al-Qur'an. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Kau murkai. Maksudnya jalan orang yang Kau murkai adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, mungkin kita tidak menjadi Yahudi, tapi mungkin sifat-sifat Yahudi kita lakoni. Kita berlindung pada Allah dari itu. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, itu hukum Nasara. Nasara orang yang tidak mau dan tidak mau tahu. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Itu dikatakan oleh Allah sesat. Maka kita jangan sampai menjadi orang Islam tapi agaknya orang Nasrani, tidak ngerti ilmu tapi malas ikut ngaji. Terus aku tidak tahu karuan, karena tidak dosa. Siapa bisa? Udzur jahil itu hanya berlaku kalau kita memang tidak punya akses ke sana. Kalau banyak akses ke sana tapi kita tidak pernah mau, itu tidak kena, namanya udzur jahil. Kemudian baca amin, amin, Allahumma ajib. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan permohonan. Kemudian membaca surat-surat Al-Quran. Di sini ada beberapa surat. Demi waktu asar. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam kerugian. Siapapun yang berjuluk, yang bergelar manusia, maka dia pasti rugi. Alladzina amanu, jadi orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal sholih, tawassaw bil haq, dan orang yang selalu berwasiat dengan kebenaran, tawassaw bis sabri, dan wasiat saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi yang bikin kita tidak rugi sebagai manusia hanya 4. Yang pertama iman, yang kedua amal sholih, yang ketiga amar ma'ruf, menyampaikan yang hak, serta yang kelima adalah tawassaw bis sabr. Orang yang selalu saling berwasiat untuk sabar menghadapi rintangan dalam menyampaikan kebenaran. Salah satu surat yang lain adalah surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bagaimanakah, apakah engkau melihat orang yang yukadzibu bid-din, mendustakan dengan agama? Nah, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dia adalah orang-orang yang yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin, kalau yang sendiri miskin, tidak bersimpati dengan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celaka atau neraka wail
disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang sholat. Orang yang sholat akan dimasukkan neraka wail, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang suka menyia-nyiakan, lalai terhadap sholatnya, ditunda-tunda sampai dia keluar dari waktu sholat. Termasuk kalau dalam hadis itu ada ciri sholatnya orang munafik itu adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri menuju sholat, mereka dalam kondisi malas. Jadi kalau ada azan itu tidak ada semangat untuk langsung. Ini berarti ada terjangkit sifat munafik. Dan yang paling jelas hadis yang tentang orang-orang yang munafik itu adalah orang yang sholat asarnya selalu diakhirkan sampai menjelang matahari terbenam, baru dia sholat dengan sangat cepat, seperti cepatnya burung mematuk. Dan orang yang sholat yang mendapat neraka wail adalah alladzina hum yuraun, orang-orang yang suka pamer, riya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah al-ma'un. Al-ma'un ar-raqisah. Al-ma'un itu artinya barang-barang yang murah. Jadi ketika ada orang mau meminjam sesuatu yang sebenarnya gampang, murah, dan dia sama sekali pelitnya luar biasa, adalah orang-orang yang al-ma'un, wa yamna'un al-ma'un. Ya. Al-ma'un itu barang-barang yang remeh. Pinjam gelas enggak boleh. Gelas itu murah harganya. Ya. Orang yang sama sekali tidak mau memberikan pertolongan, bahkan yang remeh sekalipun, itu adalah al-ma'un. Nah, surat selanjutnya yang ada di kitab ini adalah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar. Sesungguhnya kami memberi kepada Muhammad al-Kautsar, telaga Kautsar. Dan telaga Kautsar itu khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Adapun untuk umat selain Nabi Muhammad itu juga mendapatkan telaga yang lain selain telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa hadir ke telaga Kautsar. Dan siapa yang bisa minum air telaga Kautsar, maka dia tidak akan haus selamanya. Artinya pasti masuk surga. Yang perlu kita hati-hati adalah sabda Rasulullah ketika Nabi membacakan ayat ini barusan diturunkan. Nabi mengatakan ada banyak umat Islam yang diusir oleh Allah ketika dia mau datang ke telaga Kautsar. Kemudian Nabi bilang, umat itu adalah umatku ya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka perbaharui setelah. Artinya mereka berbuat gitu. Jadi bid'ah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang berbahaya. Bahayanya bisa-bisa tidak boleh masuk ke telaga. Maka kita harus berhati-hati dengan kata-kata bid'ah. Meskipun sebagai orang yang berakidah wasatiyah, kita tidak boleh juga gampang membid'ahkan orang yang berbeda dengan kita. Namun kalau tidak tahu, mending jangan ikut-ikutan mengerjakan. Karena itu berbahaya. Nah, Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Itu sholat hari raya. Wanhar, dan menyembelihlah. Perintah sholat dan menyembelih berbarengan di sini. Asasnya menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Wanhar itu menyembelih. Maka kembali diulangi, tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah dengan alasan apapun. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, memusuhimu adalah orang-orang yang abtar, hancur. Surat selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, maksud kemenangan, Fatu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia
berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke agamanya Allah. Nah, wajan ini sifat. Wajan adalah bentuk dari kata-kata berbondong-bondong. Sama dengan Tayron ababil. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu sifat. Burung itu datang rombongan. Itu ada burung ababil. Bukan nama burung nih Pak. Kalau jenengan buka di tafsirnya itu bukan burung ababil. Burung yang datang secara ababil. Ya. Dengan Raqibun Atidun, ya, itu bukan nama malaikat. Sifat malaikat itu Raqibun Atidun. Dua-dua malaikat itu punya sifat yang Raqib dan Atid. Bukan namanya yang kanan Raqib dan yang kiri Atid. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, sucikanlah nama Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah. Innahu kana tawwaban. Sesungguhnya Allah itu sangat pengampun, sangat penerima taubat. Kemudian surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah Al-Ahad. Ahad. Dia Allah adalah yang tunggal. Allahus Samad. As-Samad adalah tempat meminta atau tempat berharap. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak berputra dan tidak diputrakan. Kalau jenengan kok datang mengatakan selamat atas kelahiran Tuhan, itu berarti jenengan sudah mengingkari ayat ini. Padahal ayat ini adalah thulutsul Quran. Ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Barang siapa yang membaca ayat ini, maka seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dan jangan sekali-kali mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak ada yang dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan. Jadi jangan menyamakan Allah dengan yang lain-lain. Nah, kemudian itu adalah surat-surat yang tadi baca, yang panjang boleh, dari Al-Qur'an makanya sekarang Al-Qur'an, baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ada orang sahabat yang setiap rakaat baca kulhu, sampai dilaporkan kepada Nabi. Setiap sholat baca kulhu, kok itu kenapa ya? Itu dia juga baca, tapi kulhu tidak ketinggalan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, apa kamu? Ya Rasulullah, kata Nabi, Allah juga mencintai referensi bagi yang singkat padat, kulhuwaile. Tasbih dan ruku. Tasbih dalam ruku, bacaan tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka maha suci engkau Allah. Allahumma ya Allah, rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu, Allahumma firli. Ya Allah, semoga engkau mengampuni. Atau subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ini wajibnya dibaca satu kali, afdolnya dibaca 2 kali, sempurnanya dibaca 3 kali. Kalau yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam hadis Abu Daud yang kemarin saya bawa itu adalah hadis yang dhaif.
Atau yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Maha suci, subuh, kudus, maha kudus. Maha suci juga. Rabbul malaikati, Tuhannya seluruh malaikat, warruh, dan ruh. Ruh itu adalah julukan khusus untuk malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat dan ruh. Ruh ini adalah malaikat Jibril sebagai pimpinannya para malaikat. Di antara sebagai kita Nasrani disebut Roh Kudus, adalah malaikat Jibril. Kemudian bacaan tasbih dalam i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami'a, semoga mendengar siapa Allah, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakan bagimu alhamdu, semua pujian. Ada yang Rabbana lakal hamd. Nah, itu juga ada hadisnya. Jadi boleh menggunakan laka, boleh menggunakan walak. Adapun yang di dalam hadis ini adalah yang menggunakan walak. Atau membaca lanjutan ya. Setelah sami Allahu liman hamidah, membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, wahai Tuhanku, semua pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Kau sukai dari segala sesuatu setelah itu. Penuh semuanya adalah pujian miliknya. Atau setelah baca sami Allah liman hamidah ditambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Juga salah satu kalimat ya. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Rabbana, wahai Tuhanku, walaka, dan bagimu alhamdu, semua pujian, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban, yang sangat baik, mubarakan, yang diberkahi di dalam pujian. Kemudian doa sujud, tasbih dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, wa maha suci Engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memuji kepadamu, Allahumma ighfirli. Jadi sama dengan doa ruku. Nah, di sini memang demikian, ruku dan sujudnya sama. Atau membaca subhana rabbiyal a'la, sama dengan tadi, wajibnya 1, 2 itu afdal, 3 itu sama, 3 itu lebih baik. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku yang maha tinggi, al-a'la. Maka kita menempelkan wajah kita ke tempat yang paling bawah karena kita mengakui Allah yang paling maha tinggi. Dan hadis di Abu Daud yang menyebutkan Rabbiyal a'la wa bihamdi adalah hadis atau membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Di doa pertama dan ketiga itu antara rukuk dan sujudnya sama. Doa jenis yang kedua subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kemudian doa waktu duduk antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, semoga Engkau mengampuniku, warhamni, dan mengasihaniku, wajburni, dan mencukupiku, wahdini, dan semoga Engkau menunjukkan padaku, memberi petunjuk padaku. Petunjuk itu ada bermacam-macam. Maksudnya di sini adalah petunjuk, bayan wa taufik, dan semoga Engkau memberiku rezeki.
bacaan tasyahud at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ada yang versi lain at-tahiyatu lillahi at-tahiyatul mubarakatus shalawatu wattayyibat. Sama. Dua-duanya ada hadisnya dan sahih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyat segala kehormatan lillah bagi Allah, wassalawat dan sebagai semua segala kebahagiaan, rahmat, wattayyibat dan semua kebaikan miliknya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan bagi engkau ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, semoga keselamatan alaina atas kami wa ala ibadillahi sholihin dan semua hamba Allah yang solih, yang baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maka di sini kalau kita menyembah harus kepada Allah dan harus karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah. Maka kita tidak boleh meyakini sedikit pun bahwa Nabi itu punya sifat rububiyah yang bisa hadir, bisa menghilangkan kesusahan, bisa mengabulkan doa dan sebagainya. Nah, wa rasul dan utusannya. Kalau kita mengakui Rasulullah sebagai utusan, maka kita tidak akan beribadah apapun kecuali berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat atau kemurahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi kerahmatan kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan semoga Engkau memberkahi kepada Muhammad dan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim, ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberkahi keluarganya kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Nah, ada yang menanyakan bolehkah ditambah sayyidina? Nah, baca tanpa sayyidina. Ini adalah bacaan kalau di luar sholat kita menggunakan sayyidina bersama dengan salat dan salam kita pesan kepada junjungan kita. Junjungan itu bahasa Arab sayyid. Perempuan sayyidah, sayyidati. Orang Jawa kadang-kadang katanya mengilkat sayyidati menjadi siti. Dan dikatakan Siti Aisyah. Padahal tidak ada riwayat yang menyatakan namanya istri Nabi Siti Aisyah. Tidak ada. Tapi Siti itu disingkat dari Sayyidati Aisyah. Sayyidati Khadijah. Siti itu artinya Sayyidati. Tidak ada ya di hadis kalau dimanapun kita temukan namanya Siti Aisyah. Ya tidak ada ya. Aisyah namanya. Kemudian kita hormati kalau yang laki-laki kita katakan Sayyidina, kalau perempuan Sayyidati. Pada repot susah dibaca Sayyidati jadi Siti. Penghormatan. Siti Aminah. Aminah nama ibunya Nabi, bukan ada Sitinya ya. Kita cari di dalam hadis nggak ada lafaz Siti itu. Nah, selanjutnya doa tasyahud awal. Allahumma doa sesudah tasyahud awal. Tasyahud awal boleh membaca doa ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsiran. Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau.
faghfirli maghfiratan min indi, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan semoga engkau menyayangiku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha. Adapun doa setelah tasyahud akhir yang kemarin dipertanyakan, doanya yang berbeda. Adapun sholawatnya itu boleh sama sholawatnya. Atau misalnya sholawat tidak selalu harus sama dengan ini ya sholawat. Ada juga lafaz sholawat yang biasa saya baca itu biasa macam ini. Yang penting sholawat itu ada lafaznya, ada teksnya. Ya, lafaz hadis. Jangan sampai menggunakan sholawat yang tidak ada dalam hadis. Mungkin menggunakan sholawat ibil qulub. Nggak boleh dalam sholat menggunakan sholawat. Kemudian salam, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bacaan-bacaan sholat. Kalau sudah selesai, selanjutnya di sini ada sedikit pesan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Imanan itu ada 70 cabang. Wa afdulha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa'adnaha amatatul adza anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan duri yang menyakiti dari jalan. Jadi perkara iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi nilainya, paling besar nilainya adalah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri di jalan. Yang di situ tidak ada urusannya dengan dia sebenarnya. Dia lewat ada duri gitu. Yang penting kan tidak kenal saya. Tapi kok dia punya keimanan, kalau kenal orang lain kan disingkirkan. Berarti dia ada cabang keimanan. Meskipun di situ cabang keimanan yang dikatakan paling tinggi karena ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang di hari kiamat nanti dia punya 99 sijil. Sijil itu jilitan catatan dosa. Yang satu sijil itu seandainya dihamparkan maka sejauh mata memandang. Saking banyaknya dosanya dia. Itu bukan punya satu, punya 99. Kemudian sama Allah ditanya, apakah malaikatku salah catat? Enggak ya Allah. Apa kamu punya alasan? Enggak ya Allah. Punya udzur? Enggak ya Allah. Memang saya salah ya. Punya kebaikan? Kayaknya enggak punya. Punya kata Allah satu. Ya cuma satu itu ya. Apa? Pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan betul-betul kesungguhan hati. Maka sijil yang 99 dinaikkan ke timbangan. Mizan itu timbangan yang ini mizan. Dinaikkan 99 kesalahannya itu Rajul tuh ngomong, lah terus satu lembar kata la ilaha illallah itu buat apa? Dibandingkan dengan 99 jilid. Ketika la ilaha illallah dinaikkan, maka semua kalah berat. Maka dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan. Ini adalah dikatakan bahwa yang paling besar cabang keimanan adalah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, wal hayatu syubatun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Kalau kita masih punya rasa malu, paling utama malu kepada Allah, insya Allah kita tidak berani macam-macam. Atau paling rendahnya malu kepada manusia. Ya, orang masih malu melakukan pelanggaran di hadapan manusia itu masih bagus. Tapi kalau sudah malu dengan manusia dia tidak punya, itu berarti sudah hilang.
Kalau yang dinasai 3 kali itu adalah jumlah yang, tapi seandainya dibaca sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Bahkan kalau untuk imam itu di dalam nasai juga itu paling tidak 5 kali. Kita memberikan kesempatan makmum membaca tiga kali. Prakteknya Nabi itu ketika dia sholat sendiri, lamanya dia berdiri dengan lamanya rukuk sama. Ya. Lamanya dia iktidal, lamanya dia duduk, sujud sama semua. Itu doanya tidak berubah, doanya sama, tapi doa itu diulang-ulang. Menunjukkan berapa kali pun boleh. Namun sebagai seorang imam kita tidak boleh egois. Kalau sebagai sendirian ya boleh saja kita baca sebanyak-banyaknya. Kalau sebagai imam tidak boleh. Khawatirnya makmumnya bingung, kok enggak bangun hanya tidur, membatalkan sholat ya. Seperti bacaan sholat ketika bacanya panjang itu kan tidak boleh sampai bikin. Ada lagi? Kalau sedekah nanti saya coba cek, saya tidak berani mengatakan salah ya. Karena saya hadis itu memang lafaznya kadang-kadang banyak sekali. Tapi kalau yang di sini tanpa tambahan itu, yang dipilih di HP. Kalau nanti ada yang orfak, coba saya cek nanti habis ini. Apakah ada? Karena bacaan sholat tidak semua kita hafal, karena banyak macamnya. Nah, kalau ada yang berbeda, saya tidak berani menyalahkan. Cukup ya? Jazakumullah. Nah, itu kalau dalam hadisnya masih berdoa sesuai dengan keinginan. Boleh menambahkan doa sesuai keinginan selama ada syariatnya di sujud terakhir, dan itu pun kalau makmum harus mengikuti imam ya. Jangan sampai imamnya sudah tahiyat lama kita masih doa sendiri ya. Makmum itu terikat dengan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Nah, imamnya sujudnya lama, kita ikut lama. Jangan sampai ada yang saya perhatikan itu sampai mau salam baru dia duduk. Nah, itu kurang pas. Itu ikhtilaf. Saya pernah mendengar penjelasan beberapa ulama, memang disyariatkan ada yang keras harus berbahasa Arab dan sesuai dengan yang ada di hadis. Saya mengatakan boleh berbahasa Arab kalau tidak sesuai hadis. Ada juga yang mengatakan boleh saja bahasa Indonesia. Nah, itu ikhtilaf itu. Saya tidak menyalahkan, cuman kalau yang saya pribadi itu megang yang paling keras. Karena ini masalah ibadah. Terus pokoknya kalau ada hadisnya saya tidak pakai. Meskipun ada pendapat yang boleh. Kalian ya? Jazakumullah khairan, banyak kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kitabus sholatul jamaah wal jumu'ah. Jamaah, salat berjamaah dan salat Jumat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.